Kalau di YouTube itu wong ngenyek Habib gak karu-karuan. Sampan mbak aku aja elok-elok. Napa jare Kanjeng Nabi? Man ahana dzurriyyati faqad ahanani. Wa man ahanani faqad ahanallah. Wa man ahanallah laknatullah alaihim. Sapa sing hina dzurriyyahku jare Kanjeng Nabi, maka orang itu menghina saya. Siapa yang menghina saya berarti menghina Allah. Sopo sing hina Gusti Allah maka akan dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan aja melok-melok bawana wong nyocot gak karu-karuan. Sangat setuju sekali apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Tasori Tajib. Memang benar, jangan membenci dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Karena siapapun yang akan membenci dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang sangat benar dan saya pun sangat setuju apa yang telah disampaikan oleh kiai tersebut. Namun perlu kita garis bawahi dan perlu kita ingat, kira-kira siapakah yang sebenarnya dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW itu yang harus kita ikuti dan harus kita teladani. Nah, tadi kiai tersebut menyampaikan bahwasanya para habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Ini sangat menyimpang sekali teman-teman. Apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dan beberapa ulama Nusantara yang sampai saat ini, detik ini belum ada tesis yang membantah serta membatalkan penemuan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, apakah kita sebagai umat akan terus dibodohi oleh oknum-oknum para penceramah yang memang real tidak mempunyai data, hanya husnudzon saja terhadap para habaib yang notabene mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini memang sangat aneh, ya, sangat aneh sekali dan harus kita berhati-hati juga dengan apa yang disampaikan oleh kiai tersebut. Memang benar, jangan sampai kita itu membenci dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Namun yang perlu kita ingat dan perlu kita ketahui, siapakah dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW yang sebenarnya. Nah, itulah yang harus kita kaji teman-teman. Ono sing ngarani wis kabeh iku cekne tes DNA. Lah ngono iku. Terus mana tes DNA kate lapo? Dipajakne sapa kira-kira? Pajakne Rasulullah sik 15 abad yang lalu iku ndek ngono iku. Mun nek wis tes ngono terus jawab apa maneh? Aku nek ana wong ngomong ngene iki mbok jawab wengkel kula niki. Metu nang mundur. Jawab to sing gasmu ngono kok blok ngono. Tujuan tes DNA itu memang benar untuk mengetahui keabsahan serta keaslian apakah memang benar yang memang sampai saat ini keluar-keluar di medsos kaum Balawi mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW, namun sikap dan perilakunya sangatlah menyimpang. Nah, apakah kita sebagai orang yang waras mempunyai akal harus percaya kepada golongan kaum Balawi, golongan kaum habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, namun sikapnya saat menceramah, saat memberikan tausiah kepada umat sangatlah menyimpang dengan ajaran baginda serta akhlak dari baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Justru memang sangat penting hasil dari tes DNA, sedangkan kita mengetahui semuanya bahwasanya hasil tes DNA mayoritas kebanyakan dari kaum Balawi tidak bersumber kepada hasil tes DNA baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini teman-teman yang harus kita hati-hati, ya, harus kita hati-hati dan harus kita waspada. Bukannya kita itu membenci dari golongan, ya, sekali lagi bukannya kita itu membenci dari orang yang sesama manusianya, tapi membenci sikap dan perilakunya yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang harus kita waspadai teman. Kadang kula negerek ketenangan. Pokoknya sampean di aku aja melok-melok. Kita cinta kepada baginda Rasulullah lewat dzurriyyahnya, lewat habaib,
mudah-mudahan kula jenengan benjing wangsul dhateng ngarsane Gusti Allah gandoli sarunge utawa jobahe Habib Syarif masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa lihat kan, gandoli sarung jubahnya kaum habaib. Ya ini memang condong bahwasanya para habaib adalah dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Terserah teman-teman bagaimana penilaian Anda terhadap apa yang disampaikan oleh kiai tersebut. Kalau melihat dari perkembangan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani hingga sampai sekarang, bukti keabsahan dari kitab sejaman, kitab-kitab sejarah, dan hasil tes DNA, tidak ada satupun kaum Ba'lawi hasilnya sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini teman-teman, kita harus sadar dan kita harus paham betul, bukan berarti kita itu membenci dari golongan kaum habaib, bukan, tapi kita tidak menerima kalau mereka mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW, namun dari kitab sejarah, kitab sejaman, dan hasil tes DNA tidak menunjukkan kaum Ba'lawi sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, kita lanjut, akan kita sampaikan atau kita dengarkan bersama-sama tausiah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan pembelajaran buat kita semuanya, serta pemahaman agar kita tidak terkecoh oleh orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Sebenarnya bapak-bapak kan sudah baca, sudah sering juga di YouTube bahwa klan keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman, Hadramaut, yang pada tahun 1800 sampai 1900 pindah ke Indonesia, mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai mereka datang mengaku, ini tidak ada interupsi dari kiai-kiai Indonesia, di husnudzoni saja bahwa mereka ngaku turunan Nabi. Yo monggo, kita husnudzon saja mereka turunan Nabi. Tapi ketika akhir-akhirnya ada hal-hal yang aneh dari keluarga mereka, di mana ada sebuah jauh panggang daripada api dari pengakuan mereka sebagai keturunan Kanjeng Nabi dengan akhlak-akhlak yang ditunjukkan, dengan doktrin-doktrin yang ditampilkan. Ada yang ngaku lagi ceramah sebagai, saya ini cucunya Rasulullah, dalam tubuh saya mengalir darahnya Rasulullah. Ada lagi yang menghina-hina ulama. Ada lagi penceramah mereka mengatakan, kiai, kalau kiai ini menikahi Habibah, perempuan mereka, maka itu kiai tae. Nah ini naudzubillahimin. Ada lagi yang ngomong, kalau umpamanya ini pengasuh pesantren Ba'alwi ini yang ngomong, kalau kiai sudah pintar, santri sudah pintar, sudah pintar ngaji, jangan sampai merasa dirinya ini sama dengan kabaib. Kalau misalnya kiai merasa dirinya dengan ilmunya derajatnya sama dengan kabaib, maka ini kiai yang tidak akan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah dari berbagai macam itu, apalagi tentang ngaku-ngaku sejarah, pembelokan makam yang tadinya KRT Sumotiningrat kok jadi orang binnya bin Yahya, Pangeran Diponegoro jadi Pak Bud, lah orang Jogja asli kok jadi Pak Bud, ini piye? Jadi aneh gitu. Kemudian katanya NU didirikan oleh Hasyim bin Yahya, padahal dalam sejarah kita yang saksi hidupnya masih ada videonya, Mbah As'ad Syamsul Arifin, itu tidak ada cerita-cerita bahwa NU didirikan oleh Habib-Habib, itu tidak ada. Yang ada Mbah Hasyim Asy'ari minta petunjuk kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan, kemudian Mbah Khalil Bangkalan mengirimkan tongkat, mengirimkan tasbih kepada Mbah Hasyim bahwa keinginan untuk menyatukan kiai-kiai pesantren yang ada di Indonesia direstui, diantarkan oleh
Mbah Khalil dengan perantara Mbah As'ad Samsul Ngarifin. Lah Mbah As'adnya baru meninggal, videonya masih ada, cerita tentang sejarahnya masih ada. Di situ ndak ada kabib-kabiban. Lah sekarang kok sampai bikin LKS di DKI Jakarta, ada LKS untuk MI, katanya pendiri Nahdlatul Ulama salah satunya Habib Qasim bin Yahya. Lah ini aneh. Banyak lagi. Ini tadinya video ini akan kita bisa tahu bagaimana pandangan mereka sih sebenarnya, sikap mereka terhadap Nahdlatul Ulama, sikap-sikap mereka yang tidak diketahui oleh orang-orang tua kita di pondok-pondok pesantren, karena orang tua kita jarang lihat YouTube, orang tua kita jarang juga kan diundang oleh masyarakat ngadiri acara maulidan, karena orang tua kita sibuk ngajarin santri, jadi jarang mendengarkan kabib-kabib ceramah di luar. Kalau misalnya diundang ke pondoknya ya pasti ceramahnya yang normatif. Tapi kalau kita lihat di YouTube itu ada yang ngomong kakinya kiai, kakinya kabib, sendalnya kabib itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang pakai sorban. Inilah bapak-bapak yang membuat saya itu jadi kok kayaknya bukan cucu Nabi dah yang begini, nggak bakal cucu Nabi begini. Ada lagi mereka yang menghina Mbah Hasyim luar biasa, seperti tadi ada dari ketua PWI bilang ada golongan mereka menghina Mbah Hasyim itu luar biasa, menghina NU ini luar biasa. Tapi orang-orang tua kita banyak yang nggak ngerti kenapa orang tua kita jarang kayak kita. Orang tua kita itu jarang lihat HP, lihat megangnya tasbih. NU ini warga NU doang yang kena. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu nggak bakal kena doktrin kabib-kabib itu. Mereka nggak percaya mereka turunan Nabi dari dulu. Yang bahaya itu kita warga NU, karena warga NU percaya dari awal mereka turunan Nabi. Kalau Muhammadiyah al-Irsad wa akhwatuha itu ndak bakal kena apa-apa. Paling mereka senyum-senyum lihat video-video Mi'raj 70 kali. Memang dari dulu gua kagak percaya sama lu. Tapi kita sekarang warga NU ini, saya ngomong petang-petong begitu, nerocos itu banyak juga yang ngomong naon eta Cina itu, yang dari Sunda ngomong gitu, ngomong opo kata orang Jawa. Bahkan ada yang nganggap sesat segala macam. Ini Pak, saya dapat manuskrip, dapat Kutubung Qayyimah, ada kitabnya di abad 6 bahwa nasab mereka palsu. Ini buktinya, banyak kitab-kitabnya. Nggak percaya itu. Kan ada di dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayina pun munfakkin, nggak berhenti-berhenti. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, padahal sudah ada utusan yang bacain kitab suhufan mutahharah. Kalau sekarang memanuskrip gitu, tetap aja nggak percaya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Akhirnya yang bisa baca-baca kitab juga itu berbeda-beda pendapat. Dengan adanya tesis saya ini, yang bisa baca kitab pun berbeda-beda pendapat. Kenapa berbeda-beda pendapat? Karena ada kitab yang menerangkan mereka nyambung. Kitab apa itu? Kitab setelah mereka mengaku, yang ditulis oleh mereka sendiri. Namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah. Jadi di abad 9 Hijriah mereka ngaku turunan Nabi, bikin kitab. Saya nama Ali, bapak saya bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahibid Darak bin Alwi bin Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Koli Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Ubaid ini kemudian disambungin kepada keluarga Nabi, katanya bin Ahmad bin Isa. Luhur mereka namanya Ubaid. Ubaidnya Ubaid bin Isa saja, nggak ada Ahmadnya. Luhur mereka itu Ubaid bin Isa bin Alwi. Ada yang mirip, Ahmad bin Isa, Alwinya ditaruh di belakang. Jadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, kemudian bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Ini silsilah mardudun la yuqbalu, silsilah yang ditolak, tidak bisa diterima. Oke teman-teman, jelas ya apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani.
Ini menjadikan suatu motivasi buat kita yang awam terhadap permasalahan nasab, serta yang belum mengerti siapakah Dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini menjadikan ilmu tambahan buat kita semuanya, semakin paham dan semakin mengerti tentang siapakah Dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW yang sebenarnya dan yang harus kita ikuti untuk mengharap keberkahan dari beliau-beliau. Semoga apa yang kita lihat bersama-sama ini menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Semoga kita terus sama-sama belajar dan belajar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.